setelah kita tahu bagaimana algoritma insertion sort dalam pengurutan data, sekarang kita implementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, saya tulis dulu. Oke, misalkan kita punya data sama dengan yang dijelaskan sebelumnya. Misalkan kita punya 4 buah data yaitu 10, 5, 7, 9. Ini saya besarkan 10, 5, 7, dan 9. Oke. Yang kita perlu lakukan adalah kita punya iterasi luar dan kita juga punya iterasi dalam untuk membandingkan setiap data yang terdapat pada key dengan data-data pada indeks sebelum key. Oke. Kalau kita punya data 5, maka iterasi data 4 buah data, kita akan jumlah iterasi luarnya adalah 3. Kalau kita punya 5 buah data, jumlah iterasi luarnya adalah 4. Di mana iterasi luar ini untuk iterate atau untuk mengiterasi key yang mulai dari indeks ke-1 sampai indeks terakhir. Nih, key yang 5, key 7, dan key 9. Key 5, key 4, key 7, dan key 12. Ya. Mulai dari indeks ke-1 sampai indeks yang terakhir. Oke. For E in range, kita mulai dari indeks yang ke-1, bukan indeks ke-0, untuk mengiterasi si key-nya. Indeks ke-1 sampai indeks terakhir, yaitu len dari A. Oke, misalkan kita set variabel key sama dengan A yang ke I. Kita cek dulu. Ya, 5, 7, dan 9. Oke, berikutnya adalah setiap key ini kita akan bandingkan dengan data-data pada indeks sebelum key. Kita bandingkan dengan data-data dengan indeks sebelum key. Kita bandingkan data-data dengan indeks sebelum key. Ya, mulai dari indeks yang sebelum key sampai indeks yang awal. Gitu ya. Mulai dari indeks sebelum key sampai indeks yang awal. Jadi bergerak mundur mulai dari indeks yang misalkan indeks ke-5 sampai indeks ke-0. Mulai dari indeks ke-3 sampai indeks ke-0. Gitu ya. Kita cek sekarang. Kenapa kita pakai while bukan pakai for? Karena ternyata nanti kita bandingkan bukan hanya indeksnya saja, tetapi ada kondisi yang lain. Oleh karena itu kita untuk sementara pakai while. Okay. While karena kita mau bandingkan dengan data pada indeks sebelumnya, maka kita set indeks sebelumnya, yaitu misalkan J itu sama dengan I minus 1. So, kalau sekarang key-nya ada di indeks ke-1, maka kita akan bandingkan dengan data yang pada indeks ke-0. Kalau key-nya berada pada indeks ke-2, maka kita akan bandingkan dengan data yang terdapat pada indeks ke-1 dengan data yang terdapat pada indeks ke-0. Oke, oleh karena itu kita set J sama dengan I minus 1. While J akan terus tetap dilakukan perbandingan sampai data pertama sampai indeks yang ke-0. While J lebih dari 0, maka misalkan untuk sementara kita lakukan print dulu. Jangan lupa stopping condition-nya. J minus sama dengan 1. Ya. Oke. Nih. Ketika key-nya itu adalah 5, yaitu indeks ke-1, data 5 yang berada pada indeks ke-1, maka J-nya nanti kita bandingkan dengan
data-data yang terdapat pada indeks ke 0. Ketika Q-nya sama dengan 7, yaitu indeks kedua, maka kita akan bandingkan dengan data-data yang terdapat pada indeks ke-1, kemudian data-data yang terdapat pada indeks ke-2. Ketika Q-nya sama dengan 9, maka kita akan bandingkan dengan data-data yang terdapat pada indeks kedua, berurutan ya, mulai dari terakhir sampai awal, indeks ke-1 sampai indeks ke-0. Oke, sekarang kita mulai perbandingannya. Kita cek lagi. Dilakukan perbandingan antara Q dengan data-data sebelum Q. Dan iterasi ini akan berhenti ketika Q-nya itu lebih dari data yang mau kita bandingkan. Artinya stop, nggak usah diteruskan sampai ke depan. Jadi misalkan kalau kita punya data baru yaitu 12, maka kita tinggal bandingkan dengan data yang berada pada indeks sebelum dengan 12 yaitu 10. Karena Q sudah lebih besar daripada 10, otomatis kita tidak perlu lagi melakukan pengecekan pada data-data yang berada pada indeks sebelum 10. Kenapa? Karena semua data sebelum indeks 10, sebelum 10 ini itu semuanya punya nilai lebih rendah daripada 10, ya. So, ini akan berhenti kalau Q-nya itu lebih dari atau sama dengan data yang mau kita bandingkan. Oke, kembali. Oke. Iterasi dalam ini akan terus dilakukan selama Q-nya kurang dari atau sama dengan kurang dari data-data yang terdapat pada indeks sebelum Q. Itu ya. Oke. Kok bisa indeks sebelum Q, Bu? Ini adalah indeks sebelum Q. Ya, sudah kita set di awal. Oke, sekarang kita bandingkan. Selama J sama dengan 0, N Q kurang dari sama dengan J, kita pakai penghubung N. Kenapa? Karena ketika salah satu kondisi ini sudah dipenuhi, yang sebelah sini saja, atau yang sebelah sini saja, iterasinya berhenti. Dan tidak perlu dua-duanya. Jadi kalau salah satu saja sudah dipenuhi, maka iterasinya berhenti. Oke, kalau memenuhi kondisi yang terdapat pada kondisi while ini, apa yang dilakukan? Ini. Data yang kita bandingkan, kalau itu lebih besar daripada Q, digeser ke indeks setelahnya. Oke. Kalau itu lebih besar, maka digeser ke sebelahnya. A, J plus 1 itu sama dengan A, J. Ya. Kemudian, kalau sudah memenuhi semua iterasi dalamnya sudah selesai, apa yang dilakukan? Kita lakukan insert Q-nya ke tempat yang kosong. Oke, insert Q-nya ke tempat yang kosong. Perlu diperhatikan iterasi dalam ini terus dilakukan. Insert itu terjadi kalau semua data sudah digeser pada posisi yang benar. Jadi bukan setiap kali digeser, diinsert, setiap kali digeser, diinsert, bukan. Tapi semua data digeser dulu menuju posisi yang benar. Kalau sudah menuju posisi yang benar, maka dilakukan insert. So, insert itu dilakukan di luar while-nya. Oke, insert sekarang. Ingat, ini tadi karena agar J-nya ini terus berkurang, supaya stop ketika sama dengan 0, maka J-nya kan didekremen, dikurangi 1 terus. Oleh karena itu, kalau misalkan sampai pada posisi awal, sampai pada indeks ke 0,
J-nya ini bernilai sama dengan min 1. So, kita perlu lakukan di plus dulu. A J plus 1 kita isi sama dengan key. Ini adalah proses insertion-nya. Insert key-nya. Oke. Kita coba ya. Kita print di sini. J A, kemudian print C, hasil dari iterasi dalam print A. Oke. Iterasi yang pertama, key-nya yaitu sama dengan 5, di mana J-nya sudah dikurangi ya, J-nya sama dengan minus 1, kan asalnya J-nya sama dengan 1 minus 1 sama dengan 0, kemudian masuk sini J-nya sama dengan minus 1, A-nya adalah data 10 ini karena lebih besar daripada 5, maka digeser. Yang semula ada di indeks ke 0, sekarang jadi di indeks ke 1. Indeks ke 0 isinya apa? Biarin aja, nggak usah dihiraukan. Gitu. Kenapa? Itu nanti jadi kandidat tempat key-nya. Oke. Oleh karena itu, setelah iterasi dalam selesai, isinya adalah seperti ini. 10, 10, 7, 9. Pada saat iterasi dalam. 10 yang semula ada di indeks ke 0 digeser jadi indeks ke 1. Loh, ini kan masih ada, ya biarin aja. Toh itu nanti kita ganti dengan key kalau sudah selesai iterasinya. Karena J sudah berada di indeks awal, iterasi dalamnya berhenti, kemudian kita insertkan key ke posisi CJ. Kita punya sekarang 5, 10, 7, 9. Ya. Sekarang key-nya adalah setelah 5, key-nya adalah 7. Oke. 7 karena 7 itu lebih kecil daripada 10, 10 digeser. Ini, 10 yang semula ada di indeks ke 1, sekarang ada di indeks ke 2. Yang indeks ke 1 kok tetap 10, ya biarin aja. Atau nanti kita insert data baru, atau kita geser dari data sebelum indeks kedua. Gitu ya. Kita bandingkan lagi 7 dengan 5. Karena 7 lebih dari 5, so ini berhenti. Iterasi dalamnya berhenti. Oleh karena itu, kita insertkan posisi tadi yang ditempati oleh 10, kita ganti dengan key. Sekarang misalkan kalau key-nya adalah 9, maka karena data sebelumnya adalah 5, 7, 10, 9, karena 9 itu lebih kecil dari 10, 10 digeser. Itu juga karena 7 lebih kecil daripada 9, tidak perlu ada pergeseran. Oleh karena itu loopingnya berhenti sampai sini. Oke, sehingga dapatlah hasil akhir adalah 5, 7, 9. Misalkan kalau kita geser sampai depan seperti ini. Oke ya, kita lihat hasil dari iterasi yang kedua. Key-nya adalah 4. Nih ya, key-nya adalah 4. Hasil dari iterasi sebelumnya adalah 5, 7, 10, 4. Karena 10 lebih dari 4, so 10 digeser. Yang semula ada di indeks kedua, sekarang ada di indeks ketiga. Indeks kedua kok isinya 10, biarin aja. Itu nanti jadi kandidat tempat key atau jadi tempat indeks-indeks sebelum 10. Jadi digeser gitu ya. Sekarang dicek lagi, apakah 4 ini lebih kecil daripada 7? Iya, ternyata. Karena 4 lebih kecil daripada 7, 7 digeser. Yang semula dia ada di indeks ke-1, sekarang ada di indeks ke-2. Indeks ke-1 tetap 7, ya biarin aja. Nanti kita jadikan insert data ataukah hasil pergeseran data sebelumnya. Oke. Karena kita bandingkan dengan 5, karena 5 ini lebih besar, maka while ini berhenti. So, sekarang kita insertkan datanya
Oke, kita bandingkan dengan 5 karena 5 itu lebih besar, 5 digeser. Oke, karena datanya sudah habis, iterasinya berhenti, so kita insertkan 4 berada di indeks awal. Ini adalah insertion sort. Oke, kalian bisa coba gimana kalau kita mengurutkan secara descending. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengurutkan secara ascending, tetapi mulai dari belakang. Kalau ini kan dari depan nih. Atau kalau kita mengurutkan secara descending, juga mulai dari depan, gitu ya. Kalian bermain-main indeks supaya lebih mudah memahami indeks, memahami jalannya iterasi, lebih mudah memahami jalannya pengurutan. Oke.